Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya ya. Kita sering ketemu lagi, aku mau sharing sama kau ya. Aku mau bagi tips nih, ya kan? Selagi aku ingat, ya. Cara menjual apapun dengan sukses. Nah, itu kata kuncinya. Nah, sejatinya kalau kita mau menjual apapun itu sebenarnya, ya kan? Sudah rahasia umum bahwasannya ketika kita mau berjualan itu, maka sejatinya kita harus bisa menggali kebutuhan atau pain secara istilah yang populernya ya belakangan ini, atau keluh kesahnya dari customer ataupun target market yang kita ingin sasar. Nah, jadi sejatinya kita harus bisa menguasai atau mencari kebutuhan itu, ya kan? Tapi kebanyakan orang bingung gitu. Di sini PR besarnya gitu ya. Sepertinya semua orang memang butuh segala apapun gitu ya. Tapi memang tugas seorang sales sejati itu memang harus pinter-pinter untuk bisa secara spesifik mencari kebutuhan itu sendiri. Bagaimana triknya, bagaimana caranya untuk bisa mengasah skill menggali kebutuhan atau pain-nya si target market yang kita ingin sasar. Jadi gini, dalam menggali kebutuhan konsumen, ya kan, memang setiap kita para marketing, sales, ataupun pejuang penjualan itu sejatinya memang harus mencari kebutuhan, keinginan, ataupun permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang ya, atau target market kita. Setelah nantinya kita dapat mencarinya, tugas kita kemudian untuk mengemasnya ke dalam sebuah penawaran, baik itu bersifat presentasi, ya kan, surat penawaran, copywriting, ya kan, kata-kata iklan, gambar, dan seterusnya. Itu tugas kita ya sebagai penjualan atau sales ya atau marketing apapun itu. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan permasalahan ataupun kebutuhan target market kita tadi, kita sejatinya harus tahu setiap orang itu punya permasalahan dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Secara umum kan kita bisa lihat bahwasanya orang itu pasti banyak perbedaannya, mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi kita masih bingung tuh biasanya sampai situ. Jadi biar nggak bingung, setidaknya saya share ya kan mindset ataupun sudut pandang. Ada 4 model kebutuhan yang akan bisa kita gali dari calon prospek kita. Nah, yang pertama adalah model calon prospek atau orang yang dia tahu atau dia sadar apa yang dia tahu. Contoh misalnya, dia tahu atau dia sadar dia sedang lapar. Dia tahu nih, perutnya keroncongan dan mulai nggak tenang. Dia tahu bahwasanya dia sedang lapar. Kemudian dia tahu cara untuk mengatasinya, yaitu makan. Nah, perkara makanan apapun ya kan yang akan dia pilih, nah disitulah akan kita masuk. Kalau kita mau mengincar target market seperti ini kan ini cukup luas nih. Dia bisa makan nasi, dia bisa makan cemilan dulu untuk mengganjal dan lain seterusnya. Di sini adalah juga skill kita yang kita gali untuk memenuhi kebutuhan dia tadi. Karena dia sudah tahu apa yang dia tahu. Jadi kewenangan tuh penuh di tangan dia. Dia punya uang, ya kan? Tinggal di situ barometernya. Dia punya uang berapa, apa yang ada di depan matanya, dan dia pengen apa, gitu. Nah, seberapa mudah dia untuk menjangkau yang mau dia makan, seperti itu. Biasanya kita bermain untuk yang segmen pertama, kebutuhan market yang pertama ini, itu biasa umumnya kalau kita nggak pandai jeli-jeli untuk mengasah skill kita dengan cermat, untuk melihat spesifikasi dan juga untuk bisa meraih calon prospek yang model seperti ini, kita akan berkompetisi dengan banyak kompetitor. Karena seperti kita tahu, orang di setiap jengkal jalan atau gang pasti ada orang jualan, mau jualan nasi, ayam penyet, cemilan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu kajiannya harus lebih dalam, sangat mudah gitu mencari targetnya gitu. Orang lapar, setiap kapan pun orang bisa makan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah dia tahu atau dia sadar tapi dia tidak tahu. Contoh misalnya, katakanlah dia tahu hari ini itu memang sudah anaknya sudah banyak, dia butuh rumah, dia pengen beli rumah, dan dia sadar untuk bisa beli rumah dengan proses mudah, kemudian juga didampingin dengan ramah, ya kan, sampai proses semua selesai, tenang, aman, nyaman, itu bareng dengan E99. E99 broker properti ya, Sumatera Utara. Dia tahu, dia udah kenal gitu. Oke, pas dia memang tahu saat dia butuh rumah, dia akan cari E99. Permasalahannya, mungkin dia nggak tahu cara menghubungi E99. Nah, tugas kita ketika jumpa dengan model prospek seperti ini atau target market seperti ini, ya kita tinggal memberikan solusi. Nah, ini
nomor kontak E99. Paham ya? Untuk yang jenis nomor 2 ini tidak terlalu sulit juga untuk dipahami. Kau bisa mempraktekkannya dalam kegiatan scoop penjualanmu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yakni adalah tidak tahu atau dia tidak sadar apa yang dia tahu. Ini contohnya ini agak unik ya. Katakanlah misalnya dia ada orang yang dia tahu cara menyalakan sepeda motor ya. Tapi mungkin dia nggak tahu bahwasanya ketika cagak ya atau standar sisi samping sepeda motor itu terbuka atau turun ke bawah, maka sampai kapanpun dinyalakan itu nggak akan mau nyala gitu. Nah, jadi dia nggak tahu atau dia nggak sadar apa yang dia tahu. Jadi tinggal kita kasih tahu sama dia bahwasanya untuk bisa nyalakan ini sepeda motor ya dinaikkan dulu standarnya gitu atau cagaknya. Dia tahu cara starternya, tapi dia nggak tahu bahwasanya cagak atau standar itu menghambat maksud dia untuk bisa nyalakan sepeda motor. Untuk hal-hal yang lebih rumit mungkin ada ya kali. Contoh misalnya, ada seorang pebisnis ya atau pengusaha. Dia tahu bahwasanya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usahanya, itu salah satunya adalah untuk bisa menekan biaya produksi dalam hal pengiriman barang. Tapi selama ini dan selama berjalan waktu, dia nggak sadar bahwasanya ternyata ada jasa pengiriman barang itu yang murah, ya kan, cepat dan lebih efisien. Dia merasa bahwasanya dia sudah melakukan yang terbaik. Dia nggak dapat informasi bahwasanya ternyata ada jasa pengiriman yang simple, efisien dan lebih murah. Nah, kehadiran kita yakni bisa memberikan informasi itu. Jadi inilah kategori untuk atau contoh lain di mana dia nggak tahu atau nggak sadar atas apa yang dia tahu. Dan yang terakhir adalah untuk yang poin nomor 4, yakni dia nggak tahu apa yang dia nggak mau tahu. Nah, kalau ini ribet. Kalau untuk yang model yang keempat ini, jenis target marketnya tinggalkan aja ya, daripada buang-buang waktu ya kan, mengedukasinya, memberikan penawaran dan lain sebagainya, tinggalkan aja. Nah, mending kita fokus ke yang 3 tadi. Kenapa? Kita buang waktu pun dia memang tipikal orang yang nggak pernah mau tahu. Mudah-mudahan setelah kita membungkusnya, kita mengemasnya, ya kan, menurut target market masing-masing, ketika kita bisa latih ini, ketika kita bisa asah kemampuan ini, maka siap-siap Anda akan kehujanan orderan, Anda akan sukses dalam penjualan, apapun itu. Semoga bermanfaat dan tunggulah kesuksesan Anda yang spektakuler. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.